Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi bersama saya, Siti Nurfadila Turizki. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Apa saja pengertian tujuan pembelajaran, apa manfaatnya, dan mengapa ia perlu, apa taksonomi tujuan pembelajaran, dan bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, kita langsung saja pada pembahasannya. Jadi, definisi tujuan pembelajaran ini kita merujuk pada tulisan Hamzah B. Uno, dan ia mengemukakan pengertian yang kemudian dikemukakan lagi oleh para ahli Robert Major, bahwa tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Nah, kemudian ada juga menurut Umar Malik yang menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran tersebut. Nah, meski para ahli memiliki banyak pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan pembelajaran, mungkin penyampaian mereka mungkin berbeda. Akan tetapi, semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa tujuan pembelajaran itu adalah yang pertama, adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang kedua adalah dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Nah, kemudian kita menuju pada pembahasan yang kedua, yakni alasan perlunya tujuan pembelajaran. Nah, mengapa tujuan pembelajaran ini dianggap perlu atau penting? Jadi alasannya ini sejalan dengan manfaat tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan membahas mengenai manfaat tujuan pembelajaran maksud saya. Jadi, upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu, baik bagi guru maupun bagi siswa itu sendiri. Nah, Nana Syaudi Sukmadinata pada tahun 2002 mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran. Nah, apa saja itu? Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Dan yang kedua, memudahkan guru dalam memilih serta menyusun bahan ajar. Nah, ada pun yang ketiga, yakni membantu memudahkan guru dalam menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran yang akan diterapkan kepada siswa. Nah, yang keempat adalah memudahkan guru dalam mengadakan penilaian atau evaluasi kepada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa. Seperti itu. Nah, jadi jelas bahwa tujuan pembelajaran itu sendiri perlu ada agar kegiatan pembelajaran lebih terstruktur karena adanya poin-poin pencapaian yang telah dirumuskan dalam tujuan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kita mengacu pada pembahasan yang keempat. Yang keempat yakni taksonomi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, para ahli pada umumnya sepakat untuk menggunakan pemikiran dari Bloom mengenai tujuan pembelajaran. Di dalamnya berbicara tentang perilaku siswa sebagai tujuan belajar. Nah, Bloom mengklasifikasikan perilaku individu ke dalam 3 bagian atau 3 ranah atau 3 kawasan. Nah, apa saja itu? Kawasan yang pertama adalah kawasan kognitif, yang kedua kawasan afektif, dan yang ketiga kawasan psikomotor. Nah, mari kita membahas mengenai 3 kawasan tersebut. Nah, kawasan yang pertama yakni kawasan kognitif, yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau berpikir dan bernalar. Nah, di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan lain-lain. Nah, sedangkan kawasan afektif itu adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, dan sikap. Nah, yang terakhir adalah kawasan psikomotor. Jadi kawasan psikomotor yaitu kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot. Nah, dan juga fungsi psikis. Kawasan ini terdiri dari kesiapan, peniruan, dan membiasakan juga menyesuaikan. Nah, taksonomi ini merupakan kriteria yang dapat digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pengajarannya. Sementara itu,
Anderson dan kawan-kawan pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Learning and Teaching and Assessing telah merevisi pemikiran Bloom yang tadi telah saya sebutkan, tapi ia hanya merevisi tapi tidak mengganti. Ia hanya semacam memperbaiki seperti itu, teman-teman. Nah, berkaitan dengan ranah ini yang ia revisi berkaitan dengan ranah kognitif. Nah, Anderson dan kawan-kawan memilah ranah kognitif ke dalam dua bagian, yakni dimensi pengetahuan dan bagian kedua yakni dimensi proses kognitif. Dimensi pengetahuan dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Apa saja itu? Yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Sedangkan dimensi proses kognitif mencakup menghafal, memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis. Mengevaluasi juga termaksud dan membuat sesuatu. Revisi yang dilakukan oleh Anderson dan kawan-kawan merupakan upaya untuk menyesuaikan tujuan pembelajaran yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21. Selanjutnya pembahasan yang kelima mengenai merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada masa lalu ini tampak lebih mengutamakan pada pentingnya penguasaan bahan bagi siswa. Nah, dan pada umumnya yang dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Namun seiring dengan pergeseran teori dan cara pandang dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran yang semulanya lebih memusatkan pada penguasaan bahan, selanjutnya bergeser lagi menjadi penguasaan kemampuan siswa atau biasa dikenal dengan sebutan penguasaan kompetensi atau performansi. Dalam praktik pendidikan di Indonesia, pergeseran tujuan pembelajaran ini terasa lebih mengemuka sejalan dengan munculnya gagasan penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Nah, selanjutnya W. James Popham dan Eva L. Becker pada tahun 2005 menegaskan bahwa seorang guru profesional harus merumuskan tujuan pembelajarannya dalam bentuk perilaku siswa yang dapat diukur, yaitu menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut sesudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam sebuah perencanaan pembelajaran tertulis atau RPP atau rancangan pembelajaran, untuk merumuskan tujuan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tetapi harus memenuhi beberapa kaidah atau kriteria tertentu. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada kaidah dan kriterianya. Nah, W. James Popham dan Eva L. Becker menyarankan dua kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih tujuan pembelajaran. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, preferensi nilai guru, yaitu cara pandang dan keyakinan guru mengenai apa yang penting dan yang seharusnya diajarkan kepada siswa, serta bagaimana cara mengajarkannya. Nah, kemudian yang kedua yakni analisis taksonomi perilaku. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Bloom. Nah, dengan menganalisis taksonomi perilaku ini, guru dapat menentukan dan menitikberatkan bentuk dan jenis pembelajaran yang akan dikembangkan ke depannya kepada siswa. Apakah seorang guru hendak menitikberatkannya pada pembelajaran kognitif, afektif, atau mungkin pada pembelajaran psikomotor. Seperti itu, teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman, menurut Umar Hamalik, ada beberapa komponen-komponen yang harus terkandung dalam tujuan pembelajaran. Apa saja itu? Yang pertama, perilaku terminal. Yang kedua, kondisi-kondisi, dan yang ketiga, standar ukuran. Hal senada dikemukakan juga oleh Mager bahwa tujuan pembelajaran sebaiknya mencakup 3 komponen utama. Yang pertama, menyatakan apa yang seharusnya dapat dikerjakan siswa selama belajar dan kemampuan apa yang harus dikuasai pada akhir pembelajaran. Nah, yang kedua, perlu dinyatakan kondisi dan hambatan yang ada pada saat mendemonstrasikan perilaku tersebut. Dan yang ketiga, perlu ada petunjuk yang jelas tentang standar penampilan minimum yang dapat diterima. Nah, berkenaan dengan perumusan tujuan performansi, Dick dan Carey menyatakan bahwa tujuan pembelajaran terdiri atas tujuan yang pertama, tujuan harus menguraikan apa yang akan dapat dikerjakan atau diperbuat oleh anak didik atau siswa tersebut. Yang kedua, menyebutkan tujuan memberikan kondisi atau keadaan yang menjadi syarat yang hadir pada waktu anak didik berbuat. Dan yang ketiga,
Yang ketiga adalah menyebutkan kriteria yang digunakan untuk menilai unjuk perbuatan anak didik yang dimaksudkan pada tujuan. Nah, telah dikemukakan di sebelumnya tadi bahwa tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas, jadi tidak boleh sembarangan. Nah, dalam hal ini, Hamzah pada tahun 2008 menekankan pentingnya penguasaan guru tentang tata bahasa. Karena dari rumusan tujuan pembelajaran itulah dapat tergambarkan konsep atau proses berpikir guru yang bersangkutan dalam menuangkan idenya tentang pembelajaran tersebut. Nah, pada bagian lain, Hamzah B. Uno pada tahun 2008 juga mengemukakan tentang teknis penyusunan tujuan pembelajaran dalam format A, B, C, dan D. Nah, apa itu format A, B, C, D? Jadi, A itu adalah audiens, sedangkan B itu, jadi audiens itu adalah siswa, mahasiswa, murid, dan sasaran didik lainnya. Nah, sedangkan B adalah behavior. Jadi, B itu adalah perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar siswa. Nah, C itu adalah condition atau persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dan D adalah degree atau tingkat penampilan yang dapat diterima pada proses pembelajaran tersebut. Nah, kita mengacu pada kesimpulan. Jadi kesimpulan pembahasan kita pada video kali ini adalah seorang guru dalam merencanakan pembelajaran dituntut untuk dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara tegas dan juga jelas. Nah, yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu bagi guru maupun siswa. Yang ketiga, saat ini telah terjadi pergeseran dalam merumuskan tujuan pembelajaran dari penguasaan bahan yang dulunya adalah penguasaan bahan, lalu kemudian saat ini penguasaan performansi atau kompetensi. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita hari ini pada video kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.